Selamat datang di pesawat podcast Jalan Cerita dengan tujuan positive thinking. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami menyampaikan informasi penting untuk seluruh penumpang. Kita akan terbang dalam waktu 10 menit di atas permukaan cerita dan sudut pandang. Kenakan sabuk confident, tegakkan sandaran perbaikan diri, tutup meja overthinking dan buka jendela mindset. Pesawat ini dilengkapi 3 pintu darurat. Pintu cerita ada di depan, pintu motivasi ada di tengah, dan pintu solusi di bagian belakang. Demi alasan keselamatan, harap Anda tidak mengaktifkan segala bentuk insecure dan penyesalan berlebihan di dalamnya. Penerbangan ini bebas asap pikiran negatif. Selamat menikmati penerbangan Anda. Like a sword, it will stab you from various directions, then kill you slowly, but you still live and breathe. That's longing. Halo teman baik Jalan Cerita, apa kabar? Pasti kalian baik, pasti kalian sehat, pasti kalian sedang bahagia. Pasti kalian sekarang sedang bercanda tawa dengan orang-orang tercinta kalian. Sementara kalian tidak pernah tahu, beberapa orang di luar sana sedang sekarat menahan rindu. Halo orang baik yang saya percaya dia akan mendengarkan podcast ini. Semoga sedang baik juga keadaannya. Pastilah, pasti baik. Seseorang pasti merawatnya dengan amat sangat baik. By the way, sudah berapa lama ya? Sudah berapa lama saya tidak menyapa kalian? Maaf ya, maafkan saya yang membuat kalian menahan rindu sendirian. Pasti beberapa dari kalian kehilangan teman bercerita, kehilangan teman yang sama rasa, kehilangan cerita yang kebetulan ceritanya sama dengan kalian. Manusia memang suka begitu ya, kalau udah nemuin teman baru, pasti deh lupa sama teman lamanya. Bercanda. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa gitu juga? Kayak rindu aja gitu sama orang-orang di momen dan suasana yang menyenangkan. Meskipun kita juga tahu kalau momen itu keulang, pasti cerita dan rasanya bakal beda. Bisa jadi lebih menyenangkan, bisa jadi malah membosankan. Kehidupan virtual kita gak kerasa juga udah hampir 2 tahun. Pasti banyak banget cerita temen, sahabat yang kelewat gitu aja. Momen lebaran yang biasanya jadi momen paling haru untuk melepas rindu, sekarang juga jadi biasa aja. Di podcast kali ini saya tidak ingin cerita yang berat-berat ke kalian. Saya tahu akan jadi membosankan kalau sekalinya kita udah lama gak saling sapa, tiba-tiba yang dibahas hal yang berat-berat. Oh ya, barangkali mulai sekarang saya akan kembali lebih banyak bercerita di sini. Sebab sepasang telinga yang tadinya saya kira ruang dengar paling kedap suara, ternyata tidak sekedap suara itu, teman-teman. Ruangannya tidak senang dengar suara saya. Ruangannya sudah bosan dengar saya. Atau barangkali selama ini suara saya hanya sebatas intermezzo di tengah penatnya kepala. Sebab saya juga tahu
ada cerita-cerita yang lebih seru yang bisa ia dengar setiap hari, yang juga jauh lebih menyenangkan. But I'm still grateful because finally I can feel the longing back. Ini nih kalau kita flashback ke film yang sempat hype kemarin, pasti kita akan sepakat bahwa rindu itu memang berat. Tubuh kita rasanya seperti ditindih batu yang sangat besar, sampai dada kita terasa sesak. Atau sebetulnya rindu memang harus dibiasakan, sebab cepat atau lambat toh kita juga akan kehilangan teman, sahabat, anggota keluarga, atau orang-orang tercinta. Entah jaraknya yang ratusan kilo, atau karena hubungannya sudah tidak sebaik dulu, atau bisa jadi dua-duanya. Sebab jarak itu seperti rasa nyaman, teman-teman. Sama-sama bisa diciptakan. Kalau orang cenderung euforia ketika nyaman sama sesuatu atau seseorang, saya justru kebalikannya. Ketika saya memiliki sesuatu atau seseorang yang amat sangat berharga dalam hidup saya selalu membayangkan ketika dia pergi, hilang, atau menjauh. Intinya, saya membayangkan ketika kehilangan dia. Seperti waktu saya memiliki kucing kesayangan, saya suka merhatiin ketika dia tidur, terus ngebayangin kalau dia mati. Di bayangan saya, pasti bakal sedih sekali. Saya bahkan sampai nangis sesenggukan. Dan lalu, suatu ketika, kucing kesayangan saya itu sungguhan mati. Dan pada saat itu terjadi, rasa sedih saya jauh lebih berkurang. Ya, sedih tetap ada, tapi rasanya saya sudah kehilangan dia sebelumnya. Dan kali ini saya menang cepat dengan rencana langit. Ya, seseorang juga pernah bilang ke saya, kesiapan kita menerima kedatangan dan kehilangan itu harus balance. Dia bicara begitu. Dia pasti akan berhasil melakukannya. Sebab dia sama sekali berbeda dengan saya. Dia tidak akan pernah merasa kehilangan siapapun. Yeah, that's normal for some people, right? Tapi masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi yang bisa kita lakukan untuk mengobati rindu, yaitu dengan mendoakan. Sebab doa adalah satu-satunya jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan orang-orang yang tidak lagi bisa kita sapa. Perkara rindu. Sampai di sini dulu ya. Saya El. Salam hangat dari Jalan Cerita.